Isu eksodus pekerja asing di Indonesia semakin santer terdengar. Jumlah pekerja asing yang jumlahnya disinyalir meningkat hingga jutaan orang ini tentunya membuat resah masyarakat di tengah angka pengangguran dan kebutuhan hidup yang tinggi. Kesan pemerintah lemah dalam pengawasan ditambah terlalu mudahnya pemberian izin masuk ke Indonesia karena pemerintah Indonesia tidak memiliki payung hukum agar tenaga kerja asing tidak leluasa masuk, sehingga pertahanan negara tidak bisa dibobol dengan mudah lewat tenaga kerja asing ilegal ini. Pemerintah harus jeli mengambil kebijakan kesepakatan kerjasama dengan tenaga asing dan jangan sampai timbul masalah sosial. Yang menjadi perhatian lain adalah dengan Indonesia dibanjiri pekerja asing, bagaimana dengan kondisi politik dan keamanan negara nantinya? Jangan sampai menggunakan dalih menumbuhkan ekonomi dan investasi, malah berubah menjadi invasi. Ya, kehadiran tenaga kerja asing ini apakah memang sebuah investasi atau invasi? Atau justru ini menjadi ancaman tersendiri sebenarnya bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia? Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa di penghujung akhir pekan begitu ya, di hari Jumat. Dan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talk 2 News kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Dari ujung sebelah sana saya ke Pak Jumhur Hidayat begitu ya, Ketua Gerakan Buruh atau boleh kami sampaikan sebagai eksponen Gerakan Buruh dan mantan Ketua BNP 2 TKI. Lebih lengkap ya Pak ya? Selamat malam Pak Jumhur, terima kasih sudah hadir. Lama tidak mendengar statement dari Anda sebenarnya secara langsung begitu. Kemudian di sampingnya juga ada Pak Agung Sampurno yang merupakan Kabag Humas dari Imigrasi. Selamat malam, mungkin Anda bisa memberikan data kepada kami berapa sebenarnya TKI yang sudah masuk ke Indonesia ini. Kemudian juga yang merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra, Pak Arief Puyono. Selamat malam Pak Arief, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya langsung ke Pak Agung saja yang memang punya data lebih lengkap begitu. Benar ada serbuan tenaga kerja asing yang memang sudah masuk ke Indonesia, 10.000 atau 10 juta tenaga kerja asing begitu yang sudah masuk ke Indonesia, benar tidak? Iya. Berdasarkan data yang ada pada Pusat Data Keimigrasian, pertama saya ingin menjelaskan mengenai data berapa orang asing seluruhnya. Sampai orang asing terlebih dahulu ya? Sampai dengan hari ini. Ya. Dari data perlintasan itu kurang lebih terdapat 17 juta orang asing. 17 juta orang asing. Ya. Kemudian dari 17 juta ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, dari 17 juta ini ada 7 juta yang datang dengan menggunakan visa kunjungan saat kedatangan. Itu kurang lebih 7.089.808 orang. Kemudian visa kunjungan 230.022 orang. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan 132.267 orang. Visa tinggal terbatas, ini umumnya digunakan untuk orang masuk bekerja. Itu 70.908 orang. 70.908 orang. 908 orang. Kemudian dari visa ini, kemudian data selanjutnya adalah izin tinggal. Ya. Izin tinggal ini ada 2 yang ingin kami sampaikan. Pertama, izin tinggal terbatas sebanyak 160.000 orang. Kemudian izin tinggal tetap 3.833. Nah, data ini belum bisa mencerminkan berapa orang asing yang bekerja real. Jadi contohnya saja ITAS dan ITAP tadi. Ya. ITAS ITAP memang umumnya digunakan oleh para orang asing yang ingin bekerja di Indonesia. Tapi ITAS dan ITAP juga diberikan kepada keluarganya juga. Ya. Sehingga kalau ada angka 160.000 bukan berarti semuanya ini adalah pekerja. Karena dia bisa juga membawa istrinya, anaknya dan sebagainya. Jadi kalau dari data ini memang tadi disebutkan ada 17 juta. Betul bahwa dari 17 juta ini kalau kita lihat 5 terbesar yang peningkatan yang menonjol memang ada di warga negara Cina. Dari berapa Pak? Ya, dari 17 juta tadi ini dibagi 2 ya. 17 juta itu in and out, masuk dan keluar. Jadi sepanjang 2016 itu ada 8 juta orang yang masuk dan 9 juta orang yang keluar. Ya, dari 8 juta ini warga negara Cina memang yang paling banyak masuk, sejumlah 1,4. 1.401.200
443 yang datang. Itu sepanjang tahun ini? 2016 saja. Sepanjang tahun 2016. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang keluar berapa? Ya. Yang masuknya 1,4, yang keluarnya 1.452.249. Angka ini merupakan akumulasi dari angka tahun yang kemarin. Ya. Nah, dari angka ini kalau dilihat secara statistik memang ada perubahan tren. Dulu orang yang banyak masuk ke Indonesia berdasarkan kewarganegaraan, berdasarkan tahun 2015 itu adalah Singapura. Oke. Singapura disusul dengan Malaysia, baru Cina, Australia, Jepang, Korea, dan seterusnya. Ya. Nah saat ini Sekarang perubahan trennya? warga negara Cina memang masuk di nomor 1 sebesar 1,4 tadi. Kenaikan jumlah ini secara tren biasa karena setiap tahun ganti-gantian aja, kalau nggak Singapura, Malaysia, kemudian Australia. Apakah memang sampai melonjak seperti itu, Pak? Tidakkah imigrasi melihat ada sebuah keanehan sebenarnya dengan lonjakan yang begitu drastis? Iya, kalau dilihat dari lonjakan tidak ada sebenarnya lonjakan yang drastis, wajar saja, hanya sekitar 15% dibanding tahun yang lalu. Oke, dalam batas wajar? Iya, 15% dibanding masih batas wajar. Karena pada saat yang bersamaan juga warga negara Singapura juga demikian, terjadi perubahan juga. Mereka 16%. Tahun 2015 dibanding tahun 2014. Kalau lihat dari angka belum menunjukkan adanya sesuatu yang signifikan dianggap sebagai lonjakan yang luar biasa. Oke, baik. Pak Arief, belum menunjukkan angka yang signifikan sebenarnya lonjakannya, tapi sudah ramai sebenarnya diperbincangkan begitu ya. Di media sosial cukup kencang, begitu juga ada kekhawatiran sebenarnya dari para tenaga kerja kita yang ada di Indonesia. Kalau lihat dari data ya, ini kan tidak signifikan. Ya. Artinya kalau kita bicaranya itu adalah fakta. Ya, fakta kalau yang mengatakan ada 10 juta kata presiden, terus presiden bilang itu hanya 40.000, ya oke-oke saja, silakan saja, ya kan. Tetapi kan faktanya ya bahwasanya maraknya tenaga kerja asal negara China itu bukan hanya jadi inflasi, tetapi sudah menjadi infeksi di negeri ini. Infeksi? Infeksi ekonomi Indonesia ya. Artinya ekonomi Indonesia itu terinfeksi dengan datangnya pekerja-pekerja dari China. Ya, artinya apa? Bahwasanya ini merupakan sebuah kegagalan daripada pemerintahan Joko Widodo yang tadinya dia ingin mendorong investasi dari Cina dengan harapan sebuah investasi memberikan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia, ternyata tidak. Tetapi, apa yang menjadi titik kegagalan sebenarnya? Ya salah satunya menggunakan tenaga kerja asing yang ilegal, ya, dan ini pasti ya ada mafia besar yang bermain di sini, ya, yang melibatkan ya oknum-oknum di imigrasi, juga di Depnaker, ya, juga di instansi-instansi lain yang berhubungan dengan investasinya China di sini. Ya. Bayangkan kenapa saya katakan jadi infeksi. Ya, ternyata pekerja Cina, pekerja tenaga kerja asing yang ilegal itu, ya, yang banyak di sektor-sektor pertambangan, mereka itu bergaji di bawah PTKP. PTKP itu artinya pendapatan tidak kena pajak. Ya, artinya tidak ada pemasukan bagi negara. Dan anehnya kita bisa melihat sebuah perusahaan tambang emas dan nikel itu kalau di International Labour Organization itu ada rate-nya berapa harus gaji. Nah, gaji mereka itu di bawah PTKP. Sedang di Freeport aja itu paling kecil itu 7 juta gajinya kan. Dia 2 juta, ternyata gaji mereka selebihnya itu dibayarkan di negara China kepada keluarganya. Itu satu, ya, artinya apa? Akhirnya membuat sebuah infeksi ekonomi. Infeksi ekonomi terhadap Indonesia sendiri. Iya, infeksi ekonomi terhadap Indonesia sendiri, artinya investasi China tidak memberikan sebuah penyembuhan kepada ekonominya Indonesia, ternyata justru semakin membuat terinfeksi, ya artinya. Kalau data yang dimiliki oleh Pak Agung ini tentu saja adalah data resmi begitu ya, yang dimiliki oleh pihak imigrasi. Tapi kalau Anda tadi mengatakan sebenarnya justru mungkin bisa semakin besar ini atau semakin banyak tenaga kerja asing yang ilegal, yang mungkin memang tidak tercatat begitu ya? Oh iya, itu pasti ya kan, karena kan banyak pintu-pintu masuk ya kan, kita juga belum yakin ya kan pada saat ini Dirjen Imigrasi walaupun dipimpin oleh seorang polisi ya kan, artinya tetap kebobolan ya.
artinya banyak TKI ilegal, TKA ilegal masuk ke sini, ya kan? Juga dari persentase itu kan yang tercatat by paspor. Ya, betul. Ya kan? Justru itu saya katakan yang resmi begitu kan sebenarnya. Yang tidak resmi bagaimana? Ya. Dan mereka ini ya yang pakai kitas kan tadi 100.000 itu bercampur ya. Artinya bercampuran ya Pak ya. Antara yang dari China, dari mana-mana ya. Nah tapi coba ya Pak Dirjen Imigrasi datang ya atau Pak Joko Widodo ya datang. Lihat sendiri, nggak usah jauh-jauh. Ke Mangga 2 Square, lihat. Mereka jadi pedagang, visanya visa turis. Bagaimana? Baik, gitu sebelum kita masuk ke dalam lebih kepada visa, begitu ya, kaitannya dengan visa. Sebelum saya break terlebih dahulu, saya ke Pak Jumhur sedikit saja Pak Jumhur. Apa sebenarnya yang salah dengan tenaga kerja kita? Sehingga serbuan tenaga kerja asing itu begitu banyak sebenarnya. Yang salah kebijakan kenapa orang-orang itu bisa masuk. Dalam prinsip, begitu mudahnya orang asing masuk, begitu? Dalam prinsip migrasi tenaga kerja, dalam kebiasaan internasional, mereka hanya boleh masuk apabila negara yang dimasuki itu menjerit-jerit minta masuk. Ngerti ya? Menjerit-jerit minta pertolongan begitu Korea itu menjerit. Tolong kami butuh tenaga kerja, tolong menjerit kemana-mana. Maka kita boleh masuk. Malaysia menjerit-jerit hampir frustrasi. Banyak pekerjaan di tempat kami, ini nggak ada orang. Minta ke Indonesia. Itu prinsip migrasi. Nah kalau sebuah negara tidak menjerit-jerit minta tenaga kerja, ada tenaga kerja masuk, ini agak aneh. Harus menjadi pertanyaan. Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya begitu? Oh iya, baik. Kita akan break terlebih dahulu begitu ya. Saya juga tadi sudah tidak sabar sebenarnya. Apa sebenarnya yang salah begitu? Apakah memang Indonesia juga sudah sangat menjerit dengan kebutuhan tenaga kerja? Padahal sebenarnya tenaga kerja kita mungkin banyak. Buktinya pengangguran pun juga masih ada begitu ya. Kita akan lanjutkan kembali di Talk to News sesaat lagi.